Puji Tuhan, terima kasih untuk perkenalan dari Pastor Lewi yang saya panggil dengan Kak Lewi juga hari ini. Oke, perkenalan yang luar biasa sekali. Saya senang kembali bisa berada di tengah-tengah dari buat saya Gereja Kemuliaan Sion juga adalah sebuah keluarga rohani ya, bersama-sama dengan Abba Love. Karena kita berasal dari rumput yang sama. Ya, dalam perjalanan Kak Leo dan Cishulin yang saya biasa panggil merupakan juga buat saya sebagai ibu rohani, khususnya buat Cishulin karena waktu itu saya lahir baru tahun 1984. Wow, udah lama ya, 38 tahun yang lalu, dan saya dibimbing dalam kelompok tumbuh bersama pada waktu itu. Dan saya berterima kasih tentunya kesempatan yang diberikan untuk melayani di Gereja Kemuliaan Sion kepada Kak Leo dan Cishulin, dan juga kepada Kak Lewi, Kak Hendra, ya, katanya ada panggilan Kak Hendra yang baru, dan Kak Roy yang ada di rumah ya tentunya. Dan kalau ada live streaming di tempat ini juga, saya menyapa buat kita semua, dan saya berharap dan saya yakin ya gembala-gembala gereja di tempat ini merindukan agar kita semua bisa ibadah onsite bersama-sama. Amin. Ya, saya menyampaikan salam hangat dari Abba Love Ministry, tadi sudah diperkenalkan, dan lebih afdol lagi kalau saya memperkenalkan secara komplit foto dari keluarga kami. Ya, ini ada foto keluarga dan kita bisa melihat istri saya adalah Friska. Ya, sudah keluar belum? Ya, ada di slide-nya ya, langsung saja. Ya, dan Friska mendampingi saya dalam perintisan juga, tentunya Kak Friska lebih ke arah pelayanan wanita bijak, ya, merintis di Kalimantan, bahkan juga hampir cukup banyak di beberapa regional di Jawa Tengah, termasuk juga di Solo dan Jogja. Kemudian kami dikaruniai 3 anak, ya, ada 2 putra, 1 putri. Tadi sudah disebutkan anak kami yang paling besar tahun depan atas anugerah Tuhan, mohon terus didoakan menjadi dokter. Ya, jadi usianya 23 tahun. Kemudian yang kedua sudah lulus, ya, sudah lulus usianya 21 tahun. Sekarang sedang Management Development Program di salah satu bank swasta di Indonesia. Dan yang ketiga masih foundation, mau kuliah nantinya. Oke, kira-kira itu perkenalannya, dan saya percaya kita semua selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua, saya berikan judul LOVE atau love. Ya, kalau judulnya mau dipanjangkan, kita bisa melihat kasih menjadi keteladanan bagi dunia. Love is the example to the world. Mari hari ini saya mau ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ya, pada ayat yang ke-19. Ini merupakan sebuah pengantar kepada kita semua untuk menyadari sepenuhnya bahwa kita semua adalah sebuah keluarga di dalam gereja Tuhan. Mari kita buka Efesus 2 ayat 19. Teknologi LED sudah menghadirkan ayat ini buat saudara. Tapi semoga jangan sampai juga nggak bisa buka Alkitab lagi ya, nanti yang hard copy ya. Saya sendiri kalau saat teduh membiasakan diri selalu pakai hard copy kembali ya, supaya kita bisa juga berlatih ya secara manual di dalamnya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau baca ayat ini paling cocok bukan ngomong buat diri sendiri. Sekarang ngomong sama sebelahnya. Demikianlah, coba lihat sebelahnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang di GKS Kemuliaan Sion. Ya kan, di Light for the Nations. Bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan, apa saudara? Kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Yang percaya engkau anggota keluarga Allah di gereja lokal ini, angkat tanganmu. Dan hari ini katakan, amin. Oke, jadi kesimpulannya mau berapa lama engkau ada di gereja ini, kalau engkau masih merasa dirimu asing, nah ini bicara tentang bagaimana Tuhan mau kita belajar tidak jadi orang asing atau sekedar jadi pendatang. Ya, pendatang itu apa? Pengunjung, cuma datang habis itu pulang, tidak pernah ada interaksi di dalamnya. Tapi hari ini kita bersyukur kita semua adalah anggota keluarga Allah. Di dalam keluarga secara jasmani berarti ada ayah, ibu, ada anak, betul? Ada kakak, ada adik. Demikian juga dalam hal yang rohani. Ada keluarga rohani,
Ada ayah rohani, ada ibu rohani, kemudian juga ada kakak rohani, adik rohani, ada saudara-saudari rohani. Dan saya sudah pernah menyampaikan ini pada tahun yang lalu. Nah, tapi hari ini saya mau mengajak kita semua memperhatikan baik-baik. Apa makna dari kekristenan? Coba kita lihat. Apa makna dari kekristenan? Christianity is not about where to go, but it's about who to know. Jadi kekristenan itu bukan bicara satu hari kita masuk surga. Tetapi kekristenan itu bicara tentang siapa yang kita kenal. Siapakah yang kita kenal? Yesus Kristus. Surga yang sesungguhnya adalah, kekekalan yang sesungguhnya adalah bukan sebuah lokasi di surga yang kemudian kita akan tepuk tangan terus setiap hari 24 jam non-stop live music. Ya kan kita pikirannya selalu begitu kan. Terus malaikat terbang sana sini. Kemudian kita juga akan menikmati segala sesuatu. Ya puji Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, kekristenan yang sejati adalah di waktu engkau mengenal siapa yang ada di dalamnya. Kekristenan bukan bicara tentang janji-janji masuk surga semata-mata. Kalau kita hanya menjanjikan lokasi, where to go, itu kita tidak beda dengan orang yang percaya dengan berbagai agama. Benar gak? Semua akan mendambakan sesuatu di alam yang tidak kelihatan itu. Tetapi sebenarnya di waktu menghadapi kehidupan yang kelihatan di depan matamu, kita bersyukur karena kita orang yang beruntung. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa dia saudara? Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Itulah makna kekristenan yang sejati. Saudara, bahkan kita sering kali bilang, kadang-kadang ada beda ya. Apa beda sih orang yang gak Kristen sama Kristen? Kadang-kadang juga maaf ya, hidup moralnya, kehidupan sehari-harinya malah kadang-kadang lebih bagus yang bukan Kristen. Orang sering kali bilang begitu. Tapi apa yang membedakan? Tetap yang membedakan adalah semua perbuatan baik tidak bisa membeli keselamatan. Keselamatan hanya dengan satu nama. Siapa dia? Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Wow, kita bersyukur, beruntung sekali menerima anugerah dari Tuhan. Saya lahir baru 38 tahun yang lalu. Saya menerima sebuah kehormatan dari Tuhan untuk dipilih untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan sebagai orang yang disebut orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan jelas, kita harus belajar bahwa kita nggak bisa jadi Kristen independen, betul? Kita nggak bisa jadi Kristen yang sekedar lompat sana, lompat sini, cuma jadi pendatang. Wah, ada pendeta bagus, khotbahnya keren banget. Wah, ngacir langsung. Ya cari apa? Cari ajaran-ajaran yang keren-keren, yang hype, lagi viral, ya atau sekedar mencari sebuah tempat tertentu, gereja tertentu. Oleh karena apa? Oleh karena mau lihat mujizat atau mau mendapatkan sesuatu. Saudara, hari ini saya mau berikan definisi yang kedua. Apa makna orang Kristen kalau dia mau terus bertumbuh sebagai anggota keluarga Allah? Dia harus hidup di dalam gereja lokal. Di dalam gereja yang Tuhan sudah desain buat hidupnya. Namanya church. Gereja is about God with me and me with others. Jadi gereja itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan kemudian gereja juga bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama. Itulah makna gereja. Ada makna vertikal, ada makna horizontal. Maka saya mendorong online dalam ibadah boleh nggak? Boleh. Tapi lebih ideal kalau kita on-site bertemu. Karena ada unsur sesama satu dengan yang lain. Kalau di online bisa nggak sesama? Bisa, ada di komen di YouTube. Ya kan? Ada di Zoom lain sebagainya. Tapi alangkah idealnya kalau kita hari ini berjumpa dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga rohani yang ada di sekitar kita. Saudara, gereja bukan hanya bicara tentang engkau datang ke Tuhan hari ini dilawat Tuhan. Itu memang makna tentunya gereja. Tapi makna yang kedua adalah kita bertemu dengan saudara seiman. Bertemu dengan orang-orang kudus. Dan kita membangun kehidupan sebagai keluarga Allah. Amin. Makanya pulang gereja yang dikangeni apa? Makan bersama. Ketemu bersama. Benar gak? Ngobrol bersama. Ini gak bisa digantikan. Dan saya berdoa hari ini. Gereja Kemuliaan Sion, Light for the Nations. Engkau akan menjadi gereja
yang membangun hubungan kasih satu dengan yang lain. Amin saudara. Nah hari ini saya mau ajak kita melihat. Ya, ada doa dari Rasul Paulus. Bagaimana kita mempraktekkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah. Saya menemukan, saya baca gereja, saya percaya bukan sekedar tempat singgah. Tahu tempat singgah cuma datang dan pergi, atau cuma suatu acara, atau cuma sebuah pengalaman. Tetapi sebenarnya gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang berinteraksi di dalam kasih. Ini makna gereja. Is talking about us with others. Satu dengan yang lain. Dan kita bisa menemukan bahwa dalam kita membangun keluarga, berarti kita akan menjadi orang yang mengalami transformasi. Makanya bagus sekali ada transformation and victory menjadi tema dari gereja ini. Dan saya percaya bahwa hubungan satu dengan yang lain itulah yang membawa perubahan. Ada banyak orang bilang, oh nggak perlu, saya mah cukup sama Tuhan, apa-apa Tuhan. Ya, dengar langsung dari Tuhan. Benar nggak? Apalagi, ya kan? Kemudian datang langsung ke Tuhan, dengar dari Tuhan, semua dari Tuhan, apapun dari Tuhan, gak perlu orang lain. Nah, nanti hilang juga dalam Tuhan. Ya, kita gak tahu orang itu ada di mana. Saudara, itulah realita pada hari ini. Tetapi Paulus berdoa di dalam Efesus 3 ayat 14-21, dia menggambarkan gereja adalah sebuah keluarga. Nah mari hari ini kita buka Efesus 3 ayat yang ke-18. Ini doa Rasul Paulus. Kalau engkau bukan orang asing, bukan pendatang, engkau anggota keluarga Allah. Bangun dan praktekkan ini di gereja. Di komunitas di mana engkau berada. Yuk kita baca sama-sama. Aku berdoa supaya, tunjuk sebelahnya. Kamu, saya, kita semua bersama-sama. Bukan sendirian ya. Sama-sama, bersama-sama dengan segala orang kudus, semua saudara orang kudus yang sudah ditebus oleh Tuhan, dapat memahami apa saudara? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. 4D, 4 dimensi kasih Kristus. Panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kalau saudara berkata, oh saya cuma mau ngalamin kasih Kristus sendirian. Gak bisa, karena menurut ayat ini, engkau baru bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Justru kalau sama-sama. Ada amin saudara? Makanya kasih tahu sebelahnya, tidak baik kita sendirian. Ada amin? Seringkali ayat itu dipakai menjadi ayat untuk pernikahan. Memang gak salah juga. Tapi sebenarnya dimaksud dengan makna tidak baik manusia sendirian adalah kecenderungan manusia mau hidup independen dan tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Itu maknanya. Jadi bukan hanya sekedar menikah. Kita sudah bisa menikah tapi suami sendirian. Istri sendirian. Asik lihat YouTube sendirian. Istri chatting WA sendirian juga. Semua serba sendirian. Kelihatannya di satu rumah tapi hidupnya sendirian. Kasih tahu sebelahnya, tidak baik sendirian. Oke, nah hari ini kita perlu bersama-sama. Nah gimana caranya kita mempraktekkan 4 dimensi kasih Kristus. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya. Saya singkat dengan kata LOVE. Nah biar 4 juga kan. Ya memang kalau hamba Tuhan kan ahli mencocok-cocokkan juga saudara. Ya oke. Kata pertama, kalau saudara mau membangun, mempraktekkan kasih di tengah keluarga Allah. Menggenapi doa dari Rasul Paulus, kuncinya adalah yang pertama, pertama saya sebut dengan love of God. Kasih Kristus. Lewat kasih Kristus, saudara kita nggak bisa memberi kasih kepada orang lain sebelum kita menerima kasih dari Kristus. Kalau hatimu hari ini dipenuhi seluruhnya oleh Kristus dengan kasih Kristus dan meluber keluar, maka engkau pasti bisa mengekspresikan, mengalirkan, melimpahkan kasih itu kepada orang di sekitarmu. Maka hari ini seringkali kita temukan ada orang kenapa dia sulit mengasihi. Karena dia sendiri gak pernah dikasihi. Makanya hari ini kalau engkau sudah terus menerima kasih Bapa, makanya hari ini saya berada di dalam gereja namanya Abba Love. Kenapa? Kasih Bapa terus. Ya, demikian besar kasih Bapa akan dunia ini. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap saudara. Begitu cintanya dia sama engkau.
Saudara, saya bernama Seno tidak bisa mengasihi istri saya Friska kalau saya nggak lebih dulu. Dalam artian secara rohani, kalau saya menerima kasih Kristus. Kalau saya menerima kasih Kristus, maka saya bisa melepaskan kasih itu buat istri saya. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, mari melalui kasih Kristus kita menerima apa? Kita menerima pengampunan. Amin. Kita menerima keamanan. Kita menerima keberartian dalam hidup ini. Kita menerima segala yang hari ini dunia tidak berikan. Makanya kalau orang sudah penuh kasih Kristus, dia gampang mengampuni orang lain. Orang kalau penuh dengan kasih Kristus, dia mudah menerima orang lain. Kalau orang sudah mengalami kasih Kristus, dia pasti bisa, apa saudara? Melepaskan segala sesuatu dan membawa orang lain mengalami kasih karunia dari Tuhan. Saudara, saya percaya kalau orang punya kasih Kristus, orang ketemu dengan orang ini pasti dapat kasih karunia dari Tuhan. Jangan sampai kita ketemu orang perlu kasih karunia sama kita, saudara. Ya, saudara, makanya hidup ini, ya kan, katanya yang ketawa ada pengalaman di dalamnya. Tapi yang diam sudah luka dalam ternyata. Karena ternyata banyak sekali luka-luka dia gak dapat kasih dari orang yang dia harapkan. Saudara, hari ini saya percaya, izinkan kepenuhan kasih Kristus. Inilah yang didoakan nanti kalau saudara baca ayatnya di ayat 19b. Aku berdoa, Paulus bilang juga, supaya kamu dipenuhi seluruh kepenuhan Kristus. Nah, makna kata kepenuhan Kristus itu adalah kepenuhan kasih Kristus. Sesuai konteks ayatnya. Maka hari ini saya berdoa, yuk kita mau jadi pribadi yang penuh dalam kasih Kristus. Love of God. Kita pasti bisa menerima, mengampuni. Apalagi kita bisa melayani orang lain, berkorban buat orang lain. Dan hari ini saya mau sampaikan, ingat baik-baik sebuah pernyataan yang saya mau berikan. Kebenaran. Jadi gini, kasih tanpa kebenaran itu sentimental. Kebenaran tanpa kasih brutal. Di dalam gereja seringkali kita menerima kasih yang brutal atau kasih yang sentimental. Sebenarnya kita harus belajar menerima kasih yang totalitas. Kebenaran dengan kasih, maka kita akan punya kepenuhan dalam kasih Kristus. Maka hari ini saya percaya, kalau saudara sudah terima kasih Kristus, saudara tahu kasih Kristus itu kasih apa? Kasih satu arah. Kita nggak mengasihi Kristus pun Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Itu satu arah. Makanya kasih Kristus kepada kita bukan kasih transaksional. Tahu transaksional? Take and give. Hubungan kasih manusia seringkali take and give. Oh, kalau kamu ngasih baru aku kasih. Kalau kamu menerima baru kamu memberi. Bukan. Di dalam Alkitab kita belajar kasih Kristus. Dia memberi sekalipun saudara nggak memberi. Dia tetap setia sekalipun saudara tidak setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya, dia Allah yang setia. Maka hari ini saya percaya kita bangun gereja ini dengan kasih Kristus. Kasih bukan yang sentimental dan bukan kasih yang brutal. Kalau kasih yang brutal adalah ngajarin kebenaran, tapi nggak punya kasih, nggak ada hubungan. Brutal itu. Cuma hanya perintah-perintah, tapi tidak punya apa saudara kedalaman dalam hubungan. Nah, sama seperti kalau kita bangun hubungan keluarga. Ada tuntutan-tuntutan. Suami bilang, kamu katanya udah ikut pelayanan ini. Istri bilang, katanya udah ikut pelayanan pria sejati misalnya gitu ya. Atau whatever lah pelayanan apapun. Kok kamu masih belum bisa? Ya kan? Ada tuntutan, malah kasih ayat-ayat lagi. Nah itu, mempraktekkan kebenaran tanpa kasih, itu brutal. Kejam, sadis, penghakiman. Tapi di gereja yang saya temukan juga, ada banyak orang berharap dapat kasih, tapi tanpa kebenaran, nggak ngerti kebenarannya. Isinya apa akhirnya? Tuntutan. Benar? Tuntutan, ekspektasi. Ya, kemudian kalau nggak dipenuhi dia jadi kecewa, kepahitan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kasih yang sentimental. Sentimental itu apa? Nggak tahu kebenarannya, pokoknya nuntut terus. Makanya di dalam gereja, saya seringkali bilang begini. Ya, dalam gereja orang pindah gereja karena apa? Ya, sederhana. Ya, seringkali kita ngalamin ya di Abalov banyak.
Ya, bukan banyak, maksudnya banyak banget. Berarti ada gitu. Ya, pertama kali masuk gereja Abah Love. Wah, lagi bagus-bagus. Gereja kan memang ada, makanya saya selalu bilang begini, setiap gereja ada masanya. Setiap masa ada gerejanya. Makanya mesti sabar. Ada amin? Ya, kita nggak usah copy-copy orang lain. Mau jadi gereja, ya kan, copy-copy paste, ya tiru-tiru, ya kan. Jadilah dirimu sendiri. Jadi gereja yang ori. Jangan KW1. Tahu KW1? Copy-copy orang lain. Apa-apa yang namanya ngopi, bajakan, ngikut-ngikut, murahan itu. Jadi gereja yang orisinil, yang ori pasti mahal. Coba lihat tas sebelahnya, tasnya ori. Oh, dia bukan bicara soal tas ya. Oke, nah jadi saudara, seringkali apa? Seringkali masuk gereja baru, kagum. Ih, keren banget, khotbahnya top man. Setahun kemudian kaget. Kedua kaget. Kenapa kaget? Udah mulai lihat. Wah, kayaknya ada yang kurang beres di gereja. Ya kan? Terus mulai ada interaksi di dalamnya. Akhirnya tahun kedua mulai ngalamin apa? Kecewa. Ya kan, mulai kecewa. Kenapa? Karena mulai ada gesekan-gesekan. Yang keempat, ya udah berapa tahun lagi konflik. Berapa tahun lagi kepahitan. Ya nggak ada kemanisan, kepahitan tuh heran juga. Ya bingung juga ya, kepahitan. Ya udah kayak yang kelima tuh. Akhirnya udahlah kita tuntaskan, jangan di gereja ini, kabur keluar. Terus keliling-keliling gereja. Ya kan, ada orang, ya kan, dia mendambakan gereja yang sempurna, dia keliling lagi. Wih, ini pendetanya kurang enak. Emang bakso, saudara? Ya, kurang enak yang ini nih. Cari yang lebih enak. Ini top nih, kalau ngajarnya bagus. Yang pindah gereja lagi, tapi kurang enak, kenapa? Istrinya galak. Ya kan, istri pendetanya kurang welcome sama jemaat. Ya kan, terus pindah lagi, pendetanya khotbahnya bagus, istrinya welcome. Anaknya, ya kurang ajar saudara katanya. Anak pendetanya, misalnya ini contoh aja ya, bukan di sini ya. Di sini mengada saudara. Ya mungkin di sana sini banyak. Nah saudara, akhirnya apa? Mulai cari, dapat anaknya keren juga. Ternyata jemaatnya parah pak. Ya kan, akhirnya banyak komplain. Ya pas dia masuk, dia dapat gereja yang sempurna. Tapi gara-gara dia gereja yang sempurna, nggak sempurna karena dia saudara. Benar nggak? Ya kan, karena dia itu yang nggak sempurna sebenarnya, nuntut terus. Ya toh, makanya saya selalu bilang kabur keluar cari gereja lebih keren. Ujung-ujung apa? Sama aja. Benar nggak? Sama aja. Makanya saya mau bilang ke-7, kembali lagi. Balik lagi. Ya, kembali ke rumahmu, rumah rohanimu. Itu yang paling penting. Amin saudara. Jadi kesimpulannya apa? Kasih Kristuslah yang membawa penerimaan buat kita semua. Dan hari ini saya mau ajak kita baca Efesus 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Batin itu hati. Ya kalau saudara-saudara kita pakainya kalbu. Nah, kita batin, hati itu sama. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ingat kata diam di sini bukan indekos. Kata diam di sini artinya Yesus betah, itu bahasa aslinya itu. Bahasa Yunani aslinya itu, betah, tinggal diam, stay. Jadi Tuhan dalam dirimu. Bukan hari Minggu masuk, Senin Sabtu keluar. Itu kos. Hari Minggu tobat, Senin Sabtu kumat. Tomat. Ya kan, ada lagi napas, munculnya pas Natal dan Paskah. Nah itu. Ya Yesusnya cuma munculnya di hari-hari tertentu. Saudara, hari ini Yesus mau tinggal diam. Tinggal diam ini bukan pasif loh. Betah, dia ada, aktif. Dia jadi Tuhan dalam hidupmu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kunci yang pertama, terimalah kasih Kristus. Izinkan Yesus betah dalam dirimu. Jangan in the cost. Jangan cuma kontrak. Semua ruangan hatimu kasih buat Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, praktek kasih. Yang pertama dulu harus dapat kasih Kristus dulu. Baru bisa. Ya. Yang kedua, kalau kita mau membangun ya hubungan kasih, church is talking about us with others, me with others. Kunci kedua adalah open our heart and life to others. Buka hati kita kepada orang yang kita percaya. Yang saya maksud orang ini bukan semua orang. Orang yang kita percaya, kita harus belajar terbuka. Itu namanya bangun hubungan, bangun kasih di dalamnya. Kalau kita bicara bahwa kita sebagai keluarga, tapi kita nggak pernah ada keterbukaan, maaf,
termasuk sudah menikah. Suami engkau nggak pernah terbuka, istri engkau nggak terbuka. Orang tua dan anak nggak terbuka. Dalam gereja kita nggak ada keterbukaan. Tahu muna? Munafik. Jadi cuma begitu-begitu aja. Cuma apa? Pakai ilmu apa? Ilmu kesan, persepsi, impresi. Yang penting kelihatan bagus dan oke. Padahal nggak oke. Saudara, kita jangan jadi gereja yang bangun hubungan karena ada apanya. Tapi kita harus bangun hubungan dalam gereja apa adanya. Coba lihat sebelahnya, ada apanya atau apa adanya. Nah itu beda. Saudara kalau ada apanya, ada duitnya, makanya deket. Ya kan? Karena ada keuntungan yang bisa diambil. Jangan. Bangun hubungan, membuka hati karena apa adanya. Terbuka, otentik. Ada amin saudara? Makanya kami di Abalove, hubungan antara pendeta, mereka panggil saya juga Kak Seno. Ya ini benar-benar loh. Di Abalove dari zaman dulu memang kita panggil nama Kak. Kenapa? Kalau pakai, ya boleh lah pakai Pak atau apa, ya itu saya juga sering dipanggil Pak juga sih di mana-mana. Tapi maksudnya hubungan jadi deket ya kalau ada Kak gitu kan. Kak, kita panggil Kak Edileo aja Kak Edileo. Saya sampai hari ini, walaupun Kak Edileo udah 60-an lebih sekarang. Kak terus. Mau udah punya cucu lagi sekarang. Cucunya 2, Kak juga. Ya, jadi memang ini sebuah hubungan yang terbuka karena apa? Karena kita percaya ada 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 12. Coba kita lihat. Yuk kita baca sama-sama. Hai. Coba kasih tahu. Hai. Wah, Rasul Paulus keren juga ya, agak gaul ya. Hai. Ya ngapain dia tulis surat pakai hai begitu ya? Hai gitu kan. Hai itu kan kayak sebuah kalimat apa ya? Kalimat kayak deket banget ya. Hai gitu kan. Ya, yuk kita baca. Hai. Kok hai-nya kurang hai ya? 1, 2, 3. Hai. Jemaat GKS. Ya, biar lebih konteks, lebih relevan ya kan? Ya, like for the nations ya. Apa yang dikatakan? Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Terus terang. Jangan terus gelap. Ya, kita menganut prinsip lampu, terang terus terang. Ya, terus terang kepada kamu, hati kami apa? Terbuka, lebar-lebar bagi kamu, lebar. Hatinya harus lebar. Kalau sudah mau praktek kasih Kristus di tengah-tengah gereja, hatinya harus lebar. Jangan sempit. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang baper gitu ya, kira-kira terbuka lebar. Dan bagi kamu dikatakan, yuk kita baca, ada tempat yang luas. Jadi bukan hanya lebar tapi luas. Makanya tadi mirip kan, panjang, lebar, tinggi dalamnya. Kasih Kristus, lebar dan luas dalam hati kami. Tetapi sayang sekali, bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit. Jadi jemaat Korintus itu hatinya sempit. Paulus itu hatinya lebar dan luas. Ya, maka Paulus bilang begini, saya bacakan ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Jadi sebagai bapak rohani loh. Dia bilang sama anak-anak rohani di jemaat Korintus. Yuk kita baca. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Ada amin saudara? Buka hati kita lebar-lebar. Jangan cuma setengah hati atau jangan cuma hanya tempat yang sempit. Makanya dalam gereja, wah ini kayak ilustrasi sekolah minggu. Coba kita lihat gambaran. Makanya bangun kasih di dalam gereja harus sepenuh hati. Gambarnya dong, keluarin. Jangan cuma ini doang, itu. Ya, itu. Sepenuh hati, keluar. Ayo, sepenuh hati. Cek. Gak keluar juga ya kayaknya. Udah keluar. Oke, sepenuh hati. Makanya bangun hubungan harus sepenuh hati. Jangan setengah hati. Nanti makan hati loh. Benar? Jangan setengah hati. Ya kan? Atau nggak punya hati. Bingung deh nggak punya hati ya. Walaupun suka makan hati. Jeroan di luar gitu kan. Tapi nggak punya hati. Nah di gereja jangan sampai kita setengah hati nggak punya hati. Kenapa? Kenapa kita seringkali jadi orang Kristen bangun hubungan kasih itu setengah hati nggak punya hati? Karena kecewa, karena tersinggung, terluka, di ngomongin orang, ya kan? Nah itu yang menggerogoti, jadi putih, merah, seperti kasih Kristus, ya kan? Tapi akhirnya digerogoti terus menerus. Maka hari ini saya berdoa, yuk buka hatimu lebar-lebar,
engkau ada di gereja ini, dan termasuk saudara yang mendengarkan live streaming, sebuah pernyataan yang saya mau berikan. Mari kita lihat dan kita baca sesudah ini. Jadi, gereja adalah home is where the heart is. Hatinya harus penuh. Amin. Kalau saudara menganggap keluarga rohani adalah keluargamu di tempat ini, engkau pasti harus berkata, inilah rumahku, di mana hatiku ada di sana. Kalau orang hari ini menjadikan gereja ini sebagai rumah dia nggak akan diamkan. Benar nggak? Coba lihat, dia nggak akan diamkan, tapi dia akan pelihara rumah ini. Benar nggak? Ya, jangan didiamkan. Lihat rumah didiemin aja deh, nggak ada yang tempatin. Lama-lama apa? Rusak. Aneh ya. Kita logikanya gimana sih, sesuatu yang nggak pernah dipakai kok bisa rusak? Pandemi membuat banyak kerusakan. Kerusakan apa? Sound system, lighting, kadang nggak dipakai. Ini ada kisah lucu. Kami punya ikan apa ya, Kak Friska, Lohan ya atau apa? Arwana ya. Arwana 1 itu sumbangan jemaat waktu mau pembangunan gedung. Dia nyumbang ikan, ya nggak apa-apa juga dong. Itu ikan jadi saksi buat pembangunan gedung. Selama pandemi itu ikan kan sendirian. Ya selamanya memang sendirian juga kan. Ikan begituan kan nggak pernah rame-rame ya. Kalau rame-rame emang ikan koi itu. Ya kan? Ini bukan ikan komunitas, ikan sendirian. Ya kan? Nah, bayangkan loh. Bertahun-tahun itu dari 2015 sampai 2000 berapa itu? 2020. Wah, luar biasa, bertahan terus. Mantep. Tiap minggu pasti ada jemaat yang lihat akuarium kecil itu. 2020 pertengahan mati. Gara-gara apa? Gak pernah ada ibadah, sepi, gelap gulita, itu ikan stres. Bukan karena COVID. Mati saudara. Tewas. Security lapor kita pagi-pagi. Aduh sedih juga ya itu ikan. Kok mati ya? Kenapa? Ikan aja pengen dipelihara loh. Pengen didatengin. Walaupun dia sendirian, dia itu kan kalau tiap minggu kan ada jemaat tatap muka, ya kan ngobrol-ngobrol, lihat-lihat gitu. Benar nggak saudara? Makanya kasih tahu sebelahnya, tidak baik sendirian. Nanti mati loh saudara. Ya kan itu kayak ikan itu. Ya kan itu kisah nyata loh. Ya, sayang kita nggak foto ya. Nanti kalau satu hari ilustrasi bagus juga. Nah gereja kita jangan diamkan. Kita harus pelihara. Bahkan kita harus tambahkan dan kita bangun di atasnya. Amin. Ya, saudara, ruangan ini kalau didiamin hancur, rumah juga hancur. Rumah harus dipelihara, harus dirawat. Ya, makanya bahkan ditambahkan, direnovasi, diperbaiki. Nah, ini namanya ada kehidupan di dalamnya. Saudara, saya percaya, sekalipun ada benda mati di sekitar kita, tapi kalau kita melakukan aktivitas kehidupan, yang mati bisa terpengaruh di dalamnya. Saudara, saya percaya hari ini buka hati kita dan hidup kita kepada banyak orang. Tapi orang yang kita percaya. Nah, saya mau sampaikan ada 4 lingkaran hubungan keterbukaan. 4 lingkaran. Yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus. Lingkaran pertama yang Yesus paling dekat dari 12 murid, berapa orang? Siapa? Belum lulus. Hah? Siapa? Sudin, Hasan. Yang kenceng dong, 1. Petrus. Hah? Yohanes. Yakobus. 3. Peristiwa waktu dia di Getsemani dia bawa 3 murid. Betul? Waktu dia dimuliakan di atas gunung ada 3 murid yang menyaksikan. Gak semua diajak. Dia paling dekat. Maka saya simpulkan begini. Lingkaran keterbukaan yang paling dekat dengan hidupmu gak pernah lebih dari 3 orang. Karena Yesus sudah menunjukkan ada Petrus, Yakobus, Yohanes dari 12 murid. Maka saya sebut itu namanya sahabat. Sahabat. Sahabat itu bukan bicara saudara. Sahabat itu bahkan mungkin bukan saudara. Tapi dia menolong engkau di masa engkau sukar. Sahabat itu engkau terbuka semua rahasia sama dia. Benar gak? Maka Yesus bilang, engkau sahabatku. Aku memberitahu semua rahasiaku kepadamu karena kamu sahabat. Saudara, suami istri, orang tua anak, karena perlu praktek juga sahabat. Keterbukaan, semua rahasia saudara belajar ceritakan. Saudara, level pertama yang paling inner cycle namanya sahabat. Nah lingkaran yang berikut lagi namanya apa? Teman dekat. Berapa orang? 12 orang. Murid Yesus. Kan nama Yesus terus. Ya kalau mau dikurangi 3, 9 orang jadinya.
Kurang lebih itu lingkarannya. Makanya jumlah-jumlah yang Yesus berikan itu bukan sesuatu yang nggak ada makna. Ya, itu teman dekat. Nah, teman 70 orang, 70 murid. Kan Yesus punya 70 murid. Dia mengutus 70, 22. 70 orang. Itu teman banyak lah. Dia kan di phone book kita. Ya phone book mau berapa ratus, berapa ribu juga. Paling yang ngecat 1 minggu berapa sih? Ya nggak lebih dari 10 kayaknya. Orangnya itu lagi. Ya pertanyaan paling apa? Udah pulang belum? Mau makan apa? Kira-kira itu. Ya kan? Itu aja kan kurang lebih. Nah yang berikutnya lagi 120 orang. Orang percaya murid Yesus yang kumpul di loteng Yerusalem. Itu namanya apa? Rekan-rekan. 3.000 orang sesudah itu. Saudara udah gak kenal. Ya, maka hari ini saya percaya, yuk kita mau bangun hidup dalam lingkaran keterbukaan. Amin. Oke, yang berikutnya lagi, V. Itu bicara tentang bagaimana kita praktek kasih Kristus yang sudah kita dapatkan dengan terbuka. Ya, V artinya value and respond each other. Saling meresponi dan menghargai satu dengan yang lain. Ayat Alkitab bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, lihat ayatnya, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kata hormat di sini menarik nih. Ternyata praktek kasih itu adalah praktek apa? Praktek memberi hormat, menghargai orang lain. Nah, coba lihat semuanya. Kata hormat itu bicara tentang respect. Kalau kita respect dengan seseorang, itu bicara tentang kita memvalue dia. Betul nggak? Memberi nilai. Ternyata hidup ini penuh penilaian loh. Kita menilai orang macam-macam. Kita bisa menilai orang sangat bagus, ada orang yang sangat jelek. Kita bisa menilai orang ya setengah-setengah. Nah hari ini saya mau ada 3 orang maju ke depan dengan cepat. Silakan dari sebelah sini. Ya boleh maju berjejer aja dengan angka yang saya sudah berikan. Oke silakan boleh lari. Oke yang nomor 5 ada di tengah. Ya oke ada di tengah dan tunjukkan nomor 5-nya. Oke. Yang berikutnya lagi. 3 orang aja, 3 orang. Yang sudah terima. Iya. Ini bapaknya pengen nih kayaknya nih. Siap. Oke. 0. Oke. 0-nya boleh di sini? Ini 0 nih. Wah, ini wajahnya nggak kelihatan semua nih ya. Ya bukan bejorka nih ya saudara. Ya oke. Nah kalau saudara, ya agak geser sedikit, distancing. Wah. Ya geser. Ya kamu diam aja udah, dia yang geser. Ya oke. Ya oke. Nah jadi saudara, hidup ini kita mengasihi orang lain seperti kita menghormati, memberi nilai buat orang lain. Kalau saya menilai orang lain dengan angka 10, berarti itu angka paling tinggi kan? Berarti saya akan memperlakukan dia apa? Lebih berharga, lebih istimewa, lebih khusus. Karena 10, full. Karena distancing gak boleh pelokan. Tapi kurang lebih seperti ini. Wah, siapa namanya? Reber. Oh bukan karet ya, Reber. Oke, Reber, wah apa kabar? Oh kamu ada kendala apa? Saya nanti temani kamu. Kok kamu gak ada dompet? Kamu ada kendala keuangan? Nanti saya juga tolong. Angka 10. Mengasihi, memvalue orang lain, merespon orang lain itu seperti kita melihat orang lain dengan angka. Ya kan? Tapi kalau saya melihat angka 5, apa yang saya lakukan? Agak beda sedikit sama Reber. Namanya? Oh ini full gospel. Oke ketemu berapa kali ya di chapter full gospel. Oke Kak Yohandi. Ya kan angkanya 5. Kalau angka 5 apa? Ya pelokan. Tapi kalau ada kesulitan keuangan tolong datang ke Kak Lewi ya. Bukan kepada saya. Kenapa? Karena saya anggap dia hanya 5. Jadi kadang-kadang ya cukup oke lah tengah-tengah. Tapi kepada siapa? Tieli. Waduh nama di sini unik-unik ya saudara ya. Oke, Kak Tieli angkanya 0. Nah kalau angka 0 apa? Kita salaman aja gak mau. Bener gak? Ketemu aja boro-boro. Kalau dia Tieli ada di ibadah 1, gua pindah ibadah 2. Kalau ibadah 2, gua pindah ibadah 3. Kalau dia di 3 ibadah, gua pindah gereja. Kenapa? Angkanya 0. Jelek banget, gak ada value, gak ada nilai. Mengasihi itu seperti kasih angka buat hidup orang lain. Kita menilai orang lain dengan angka berapa. Kita menilai dia dengan angka 10, angka 5, angka 0. Tapi saya mau beritahu, berapa nilaimu di hadapan Tuhan?
nilai hidupmu penuh 10. Engkau begitu berharga, bernilai, dan istimewa. Dan Tuhan menebus engkau di atas kayu salib karena engkau betapa berharganya di mata Tuhan. Kok tepuk tangannya kurang kencang, saudara? Wow. Demikianlah seperti Kristus menilai hidupmu. Bukankah kita juga harus belajar menilai orang lain seperti Kristus menilai mereka. Melihat mereka berharga, bernilai, dan istimewa. Walaupun kadang-kadang Tuhan bisa gregetan gak lihat kita. Sebel banget ya anak, jatuh lagi, bohong lagi, begini lagi. Tapi Tuhan selalu setia. Dia selalu melihat kita dengan angka 10. Coba lihat sebelahnya. Walaupun model kamu seperti itu. Tapi saya mau lihat engkau seperti Kristus melihat engkau. Ada amin saudara? Berikan tepuk tangan, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menjadi contoh. Amin saudara. Ya, khotbahnya gampang ya. Prakteknya nggak gampang. Ya kan? Makanya hari ini saya berdoa, kita harus belajar ya. Punya apa? Punya respon, menghargai orang. Ya seperti Kristus sudah juga menghargai mereka. Oke, langsung yang terakhir. I. Ya, kita skip dulu satu slide. Example to the world. Maka tema firman Tuhan hari ini, LOVE adalah kasih yang menjadi keteladanan bagi dunia. Love is the example to the world. Kasih menjadi teladan, menjadi contoh bagi dunia ini. Yohanes 13 ayat 34 berkata kepada kita, mari kita baca sama-sama. Aku memberikan apa? Perintah baru kepada kamu. Berarti ada perintah lama ya. Perintah lama apa? Hendaklah engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi ini lain. Ada perintah yang baru. Perintah baru apa? Hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku Tuhan yang mengasihi kamu. Beda nih jadinya. Kalau tadi seperti dirimu sendiri. Sekarang seperti Tuhan. Agape. Kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kita banyak syarat. Makanya apa-apa sekarang promo pun syarat dan ketentuan berlaku. Ya, seringkali kita bangun hubungan ada syarat dan ketentuan. Makanya ada banyak orang ikut Tuhan kadang-kadang mau di awal doang. Makanya saya selalu bilang jangan terpancing. Kalau sudah datang ke satu tempat itu namanya promo. Tahu promo? Ya, gereja ada promonya loh. Pas jiwa baru, promo. Dilayani, diinin. Udah setahun kemudian syarat dan ketentuan berlaku, saudara. Wah itu. Kembali yang ketawa ada pengalaman, saudara. Yang diam udah kena syarat dan ketentuan yang berlaku. No choice. Saudara, ini realitanya. Maka hari ini saya mau katakan semua orang akan tahu. Dikatakan apa ayat 35? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku orang Kristen. Maksudnya orang Kristen. Ingat loh, untuk pertama kalinya murid-murid Yesus disebut Kristen di Antioquia. Kisah Rasul 11. Jadi antara murid Yesus sama Kristen itu sama persis. Jangan dibalik. Banyak orang bilang, oh Kristen. Nanti level kedua kalau dia ikut perjalanan rohani baru murid. Bukan. Saudara jadi orang Kristen otomatis jadi murid. Ini namanya dunia akan tahu, semua orang tetanggamu, saudaramu akan tahu kamu adalah orang Kristen. Jikalau kamu aktif di gereja. Banyak sering khotbah, nyanyi-nyanyi, pelayanan. Enggak. Dunia enggak akan lihat kita orang Kristen dari aktivitas kegerejaan. Tapi dunia melihat kita orang Kristen dari sikap saling mengasihi. Makanya saudara, dunia selalu bilang, katanya Kristen, kok berantem? Katanya Kristen. Nah, kalimat-kalimat itu menunjukkan apa? Memang Kristen berkualitas. Benchmark, model, contoh bagi dunia. Saudara, hari ini saya berdoa, kita harus saling mengasihi. Amin saudara. Jadi contoh teladan bagi dunia. Suami istri, orang tua anak di dalam gereja. Mau ada gesekan, ada berantem. Saya makanya selalu bilang, kalau ada gesekan gak apa-apa. Itu nama apa? Memperdalam kasih. Benar gak? Ya kan, kalau ada konflik, ada ini, jangan kabur, jangan lari.
Konflik itu justru mendewasakan kita, membuat kasih Kristus makin nyata, bisa dipraktekkan satu dengan yang lain. Kalau cuma enak-enak aja, saudara nggak akan pernah tahu orang itu mengasihi engkau apa enggak. Lagi masa pandemi, lagi masa sulit, semua orang akan tahu siapa sahabat sesungguhnya, siapa teman dia. Benar nggak? Karena mereka saling menolong satu dengan yang lain. Karena orang yang kita nggak duga. Ya, maka hari ini saya mau tutup dengan ilustrasi 2 orang boleh maju ke depan yang sudah ditentukan. Wah, oke, 2 orang. Wah, ini boleh juga nih. Ini yang benar-benar nih, original nih. Pak, biasanya yang terakhir paling keren loh. Ya, kalau yang tadi itu cuma appetizer, Pak. Ya, oke, Pak siapa? Wah, Ciputra, kelas berat nih. Ya, saya anaknya Ciputra, oh bukan. Ini Frankie, oke. Yang 2 ini namanya oke banget. Ya Allah, tadi agak harus dihafal-hafal terus. Oke, Rubber dan Tieli. Wah, oke. Saudara coba lihat, ada gambar yang saya mau berikan namanya Redwood Tree. Saudara nanti googling aja Redwood Tree. Redwood Tree itu apa? Pohon, ya apa ya, pohon Redwood. Ada di California. Saudara kalau pergi ke National Park, yang ada di California, saudara akan temukan ada pohon yang gede. Jadi ini pohon gede banget, redwood. Tingginya itu bisa sampai hampir mungkin berapa ya, puluhan meter. Nah saya mau tanya, kalau pohon tinggi ini, saya mau tanya akarnya dalam nggak? Dalam, tapi menarik, redwood ini akarnya nggak dalam. Lucu ya, nggak dalam, nanti saudara googling aja. Tapi dia bisa tinggi. Nah tapi yang menariknya, pohon ini, pohon komunitas. Kenapa? Walaupun akarnya cuma mungkin berapa meter lah ya, ada mengakar juga ke dalam, tapi pohon ini kekuatannya, saya lihat akarnya terkoneksi antara akar pohon yang satu dengan pohon yang lain. Ini pohon komsel. Terkoneksi. Ya. Jadi mereka itu saling terjalin. Jadi akar dengan akar tuh nyambung semua. Wah, luar biasa. Berarti kalau mau ada apa-apa, sama-sama yang kena. Nah inilah yang namanya pohon redwood yang luar biasa. Hidup kita, hidup saya, seorang bernama Seno, saya membutuhkan redwood tree di samping kiri kanan saya. Saya membutuhkan mereka. Mereka lah redwood saya. Maksudnya apa? Kalau hari ini, contoh ya Pak ya, boleh, nah ini sedikit lebih dekat. Kalau hari ini saya dijaga oleh Pak Frankie dan oleh Pak Ciputra. Saya berada dalam komunitas. Kunci bahwa saya orang Kristen. Ciri-cirinya dia senang ada di komunitas. Dia mau saling mengasihi. Itulah tanda murid-murid Yesus, saling mengasihi. Apa yang kita bisa praktekkan kalau saling mengasihi? Kalau lagi ada kendala, benar nggak? Kalau lagi baik-baik mah susah. Kita nggak bisa tahu. Tapi misalnya saya di gereja, saya di komunitas, saya lagi kayaknya saya lemes saja deh. Udahlah saya mau akhiri. Ada yang jagain saya. Enak banget saudara. Jangan dilepas ya Pak ya. Jatuh loh ntar saya. Ya kan. Untung di gereja ya Pak ya. Kalau di yang lain mah bahaya nih. Ya atau mungkin saya mau ke belakang aja deh. Nggak bisa. Tetap dijaga, tetap tegak. Mereka gagah perkasa nih kelihatannya. Jangan cuma contoh di sini loh Pak. Ya, kemudian apa lagi? Aduh, saya udah nggak tahan deh. Saya pengen apa? Pengen udah stop. Saya udah menyerah. Siap-siap nih ya. Saya udah mau menyerah. Amin saudara. Mereka jagain saya. Ya, agak pegal dikit ya Pak ya nanti pulang ini. Ya kan. Terus saya saya kecewa di gereja ini. Saya mau lari dari gereja ini. Nggak bisa dijaga oleh mereka. Kecuali mereka juga kecewa ikut lari sama-sama. Ya kan, makanya komunitas juga ya ada ini juga ya. Waduh, pokoknya saya mau kemana-mana. Nggak bisa. Kenapa? Karena Pak Ciputra dan Pak Frankie adalah keluarga rohani saya. Dia menjaga saya. Dia mengasihi saya. Dia mencintai saya apa adanya. Dan hari ini saya mau lakukan apapun. Saya tahu, saya terkoneksi. Ada redwood tree di kiri kanan saya. Ada akar di dalam gereja ini yang mengikat satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Amin. Terima kasih buat Pak Ciputra, terima kasih Pak Frankie sudah jadi redwood tree buat saya hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Katanya jangan dilepas. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, Tuhan berkati ya. Saudara, hari ini saya percaya berapa banyak di antara kita yang mau berkata,
Saya mau menjadi contoh teladan bagi dunia ini. Lewat salah satu bagian, Red Tree memberikan gambaran. Apapun boleh terjadi. Saya jadi ingat lagu Frozen, ya, film Frozen. Itu lagunya bagus banget ya, Let It Go. Let It Go kan, oh lepaskan dia, udah let it go. Tapi harusnya kita nyanyi lagu rohani. Saya gak akan lepaskan kamu. Kemanapun kamu pergi, I don't want to let you go. Saya gak akan lepaskan kamu. Kemanapun, termasuk hari ini yang sedang gak ada di gereja, ayo cari mereka. Amin saudara. Saudara besuk, saudara bangun hubungan. Dan ini adalah bentuk kasih satu dengan yang lain. Mari hari ini gereja di tempat ini kita bangun kasih sebagai keteladanan bagi dunia. Mari kita berdoa dan kita angkat berdiri.